Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas K2 Manajemen mata kuliah Kewirausahaan 2 akan memaparkan laporan praktik kewirausahaan 2 mengenai penjualan di bidang makanan yang bernama keripik kulit ayam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farika Nulaila. Yang kedua, Berlian Hemakusumawardani. Dan yang terakhir, Nafia Atunisa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Nama usaha yaitu keripik kulit ayam. Nama pemilik, yang pertama Berlian Hemakusumawardani, yang kedua Farika Nulaila, dan yang terakhir Nafia Atunisa. Untuk lokasi usahanya sendiri berada di Kampung Dumpoh, RT 3, RW 7, Potro Bangsan, Magelang Utara. Tahun berdiri usaha tahun 2021. Logo usahanya sendiri akan ditampilkan pada slide di PPT. Yang selanjutnya yaitu profil produk. Nama produk keripik kulit ayam. Identitas produk, kualitas dari produk keripik kulit ayam yang dijual oleh kelompok kami memiliki cita rasa yang gurih, renyah, pedas, serta dapat bertahan hingga 3-4 minggu. Keripik kulit ayam kami ini merupakan makanan kering dengan taburan rasa pedas dari cabai segar. Produk kami ini termasuk jenis olahan makanan kering. Mengapa memilih usaha keripik kulit ayam? Kelompok kami memilih usaha ini karena anggota kelompok kami menyukai makanan yang pedas. Dan sebelumnya salah satu anggota dari kelompok kami yaitu Nafia Atunisa pada awalnya mencoba mengolah kulit ayam dengan cara digoreng, crispy dan dibumbui pedas. Ternyata menghasilkan rasa yang enak dan mempunyai kemungkinan disukai oleh konsumen. Modal per anggota. Modal yang dikeluarkan untuk setiap anggota adalah sebesar 70.000. Kemudian didapatkan modal keseluruhan yang tersedia untuk usaha kami adalah 210.000. Jika terdapat sisa untuk dana darurat, jika terjadi sesuatu pada saat produksi. Yang selanjutnya adalah jobdesk anggota. Yang pertama, Nafia Atunisa. Nafia Atunisa ini bertugas yang pertama mengatur dan menentukan jalannya bisnis keripik kulit ayam. Yang kedua, memasarkan dan mengenalkan produk ke masyarakat. Yang ketiga, membuat keripik kulit ayam. Selanjutnya, Berlian Hemakusumawardani. Tugasnya yang pertama yaitu mengatur keuangan bisnis keripik kulit ayam. Yang kedua, memasarkan dan mengenalkan produk ke masyarakat. Yang ketiga, membuat keripik kulit ayam. Yang selanjutnya, Farika Nulaila. Tugasnya yang pertama yaitu belanja bahan-bahan untuk pembuatan keripik kulit ayam. Yang kedua, memasarkan dan mengenalkan produk ke masyarakat. Yang ketiga, membuat keripik kulit ayam. Yang selanjutnya yaitu survei pasar. Kelompok kami melakukan survei pasar untuk mencari bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi. Kami mencari bahan-bahan dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Untuk produk yang akan kami buat, pasarnya masih belum terlalu banyak di daerah Magelang. Yang selanjutnya yaitu segmen pasar. Berdasarkan aspek ekonomis dan demografis, kami membagi pasar menjadi 4 segmen, yaitu yang pertama, segmen pertama merupakan mahasiswa Universitas Tidar. Konsumen ini paling banyak persentase dalam memperoleh keuntungan, karena kami dengan mudah mempromosikannya ke teman-teman kami di sekitaran kampus. Selain itu, rasa keingintahuan mahasiswa tentang sesuatu yang baru sangat tinggi. Hal ini kami jadikan peluang sebagai sasaran pemasaran. Segmen kedua yaitu masyarakat sekitar kampus, dengan cara menitipkannya ke warung-warung yang ada di sekitaran kampus. Segmen ketiga, pelajar daerah sekitar kampus,
daerah sekitar pasti terdapat sekolah, baik tingkat dasar, tingkat pertama, maupun tingkat atas. Kami bisa memasarkan produk keripik kulit ayam ini kepada mereka. Segmen keempat, masyarakat Magelang. Lebih luas lagi, target pemasaran kami adalah masyarakat Magelang, baik yang dekat maupun jauh dari lingkungan kampus. Hal ini akan mempermudah kami untuk memperluas pemasaran. Yang selanjutnya, target pasar. Target pasar kami adalah semua orang yang konsumtif. Target pasar yang utama yaitu remaja dan dewasa, karena mereka lebih suka makanan cepat saji. Karena cemilan ini pas antara perpaduan rasa gurih dan pedas. Dalam sekali produksi, kelompok kami mampu memproduksi 2 kilo kulit ayam dengan masing-masing 5 bungkus ukuran 100 gram dan 16 bungkus ukuran 700 gram. Target volume penjualan kami harus dapat menjual semua setelah produk selesai diproduksi. Yang selanjutnya adalah positioning pasar. Strategi yang kami lakukan diantaranya yaitu yang pertama, penambahan inovasi baru yang menjadikan rasa kulit ayam tidak monoton. Yang kedua, pemilihan kulit ayam yang segar sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, sistem pengolahan yang baik, yang mana hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan ketika konsumen mengkonsumsi produk kami. Yang keempat, pengemasan yang efektif dan dapat dikenal masyarakat. Kemudian untuk progres penjualan, yang pertama kami memulai dengan mempromosikannya melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kami membuka pre-order pertama untuk mengetahui berapa banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk kami. Pada pre-order pertama, jumlah pesanan kami sejumlah 5 bungkus untuk ukuran 100 gram dan 1 bungkus untuk ukuran 70 gram. Nah, selain melakukan promosi penjualan melalui sosial media, kami juga melakukan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth, agar semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan produk kami ini. Kemudian setelah membuka pre-order pertama, ternyata banyak sekali yang tertarik untuk membeli produk kami. Peminatnya menjadi meningkat dan usaha kami bisa menjual selama 2 hari setelah produk jadi. Setelah mengetahui berapa banyak pesanan pada pre-order pertama, kami menyiapkan produk tersebut, kemudian melakukan COD untuk konsumen yang tinggal di dekat dengan kami dan juga mengirimkannya lewat JNT untuk konsumen yang berada di luar Magelang. Berikut ini laporan penjualannya. Orderan ke-1 pada saat sistem pre-order terjual 5 bungkus ukuran 100 gram dan 1 bungkus ukuran 70 gram. Kemudian orderan kedua pada saat setelah produksi berhasil menjual 10 bungkus ukuran 70 gram. Untuk orderan ketiga kami berhasil menjual sisa 5 bungkus ukuran 70 gram. Dan ini menjadi penjualan akhir. Kelompok kami hanya membutuhkan kurang lebih 10 hari untuk melakukan promosi, proses pembuatan, dan memasarkan produk. Kemudian modal awal dan modal akhir. Untuk menghitung modal awal, kami menggunakan modal investasi yang ditambah dengan modal kerja dan dengan modal operasional. Nah, untuk modal investasi pada usaha kami terdiri dari gas sebesar 20.000, pengemas produk sebesar 15.000 dan logo sebesar 8.000 rupiah. Jadi total modal investasi pada usaha ini adalah 43.000 rupiah. Kemudian untuk modal kerja digunakan untuk pembelian bahan-bahan pelaksanaan produksi, yaitu diantaranya ada kulit ayam, tepung terigu, tepung beras,
minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, garam, jeruk nipis, merica, dan penyedap rasa, yang mana diketahui total modal kerjanya sebesar Rp144.000. Kemudian ada modal operasional yang berupa biaya air sebesar Rp5.000. Jadi diketahui bahwa modal awal dalam usaha kami yaitu sebesar Rp192.000, yang mana diketahui dari penjumlahan antara modal investasi, modal kerja, dan juga modal operasional. Yang selanjutnya adalah modal akhir, yang dihitung dengan modal awal ditambahkan laba bersih, yaitu diketahui modal awal sebesar Rp192.000 dan laba bersih Rp71.500. Jadi modal akhir dalam usaha kami yaitu Rp263.500. Untuk mencari laba, kami mengurangkan total pendapatan dengan modal awal, yang mana penjualan pada usaha kami mampu menjual 16 bungkus dengan kemasan kecil seharga Rp11.000 dan menjadi total penjualan yaitu Rp176.000, dan penjualan 5 bungkus ukuran besar dengan harga Rp17.500 dan menjadi total penjualan Rp87.500. Jadi total pendapatan dapat diketahui sebesar Rp263.500. Dan untuk menghitung laba yaitu total pendapatan sebesar Rp263.500 dikurangi dengan modal awal sebesar Rp192.000. Jadi diketahui laba pada usaha ini adalah Rp71.500. Nah, berikut ini laporan laba rugi dari usaha kami, yaitu usaha keriput. Laporan laba rugi per November tahun 2021. Kami memperoleh pendapatan dari penjualan sebesar Rp263.500. Jadi jumlah pendapatannya adalah Rp263.500, dan untuk beban terdiri dari bahan baku sebesar Rp144.000, kemudian beban perlengkapan Rp43.000, dan beban operasional Rp5.000. Jadi jumlah beban usaha pada usaha ini adalah Rp192.000. Untuk laba bersihnya dapat diketahui dari jumlah pendapatan sebesar Rp263.500 dikurangi dengan jumlah beban usaha sebesar Rp192.000. Jadi laba bersihnya adalah Rp71.500, dan usaha kami ini berarti memperoleh keuntungan. Kemudian untuk neraca keuangan usaha kami, usaha keriput, per November tahun 2021. Yang pertama ada aktiva yang terdiri dari aktiva lancar berupa kas sebesar Rp263.500. Kemudian untuk kewajiban berupa utang usaha pada usaha ini yaitu 0. Kemudian untuk ekuitas terdiri dari modal pribadi sebesar Rp192.000, kemudian ada laba ditahan sebesar Rp71.500. Jadi jumlah ekuitas sebesar Rp263.500. Berdasarkan itu maka dapat diketahui bahwa jumlah kewajiban dan jumlah ekuitas sebesar Rp263.500. Selanjutnya yaitu foto produk jadi. Pada foto ini dapat dilihat bahwa ada beberapa pieces hasil produk kami, yaitu keripik kulit ayam dengan varian rasa pedas dengan 2 jenis kemasan, yaitu yang pertama ada kemasan 100 gram dan
kemasan 70 gram, yaitu kemasan kecil dengan stiker logo bulat. Karena foto ini merupakan foto produk jadi yang mana sudah dibungkusi dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Di sini disajikan gambar pada saat belanja bahan-bahan. Untuk pembelanjaan bahan-bahan produk kami dilakukan oleh Mbak Farika Nurlaila. Bahan yang dibutuhkan yaitu kulit ayam, jeruk nipis, tepung terigu, tepung beras, garam, cabai, bawang merah, bawang putih, lada, penyedap rasa, dan minyak goreng. Selanjutnya terdapat alur proses pembuatan. Pertama, cuci kulit ayam hingga benar-benar bersih dengan menggunakan air, kemudian ditiriskan. Yang kedua, ambil sebuah wadah, kemudian masukkan tepung terigu, tepung beras, bawang putih, merica bubuk, dan penyedap rasa ayam. Aduk hingga tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, siapkan kulit ayam yang telah dibersihkan, kemudian beri olesan dengan garam dapur dan air perasan jeruk nipis. Yang keempat, diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai bumbu menyerap dan bau amisnya hilang. Kelima, jika sudah, masukkan kulit ayam ke dalam wadah yang berisi adonan basah, kemudian diguling-gulingkan di dalam wadah yang berisi campuran tepung kering. Yang keenam, guling-guling hingga terlumpuri sempurna oleh tepung. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama hingga kulit ayam habis tidak tersisa. Kedelapan, panaskan minyak goreng di dalam wajan, kemudian masukkan kulit ayam dan goreng sampai berubah warna menjadi kuning keemasan dan matang. 9. Angkat dan tiriskan. 10. Kemudian haluskan cabai, bawang putih, bawang merah. Setelah dihaluskan, panaskan di wajan, campurkan dengan kulit ayam yang sudah digoreng, kemudian diaduk hingga merata. Yang ke-11, lalu dibungkus menggunakan pouch plastik yang sudah diberi stiker logo. Pada saat penempelan logo dilakukan oleh Mbak Nafia Tunisa dan proses pengemasan dilakukan oleh Badlani Mausmadani. Berikut merupakan dokumentasi konsumen yang sudah membeli produk kami, kebanyakan yaitu mahasiswa Untidar. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan 1, apakah usahanya akan diteruskan atau tidak? Alasannya yaitu untuk saat ini mungkin usaha kami tidak akan dilanjutkan karena setiap anggota kami memiliki tempat tinggal yang berjauhan, tidak di satu daerah, dan karena terkendala waktu itu merupakan penyebab masalah kami. Lalu yang kedua adalah pertanyaan kedua, rencana pengembangan bisnis kami, yaitu kami memiliki rencana pengembangan untuk produk kami yaitu dengan menambahkan variasi rasa yang dihasilkan, yang pada saat ini hanya memiliki rasa pedas saja dan sasaran konsumen yang dimiliki saat ini hanya penyuka pedas. Kemudian kami mengembangkan bisnis kami akan menambahkan varian rasa original dan asin, dan begitu diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar yang mana konsumennya akan meluas, tidak hanya penyuka pedas saja, tapi juga mencakup konsumen keseluruhan. Sekian pemaparan laporan usaha bidang makanan yaitu Keriput. Semoga menjadi perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan laporan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.